memakai salah satu, bahwa pada awalnya adalah hakikat. Jelas dulu hakikatnya. Ini masih PR juga, hakikat itu apa ya, panjang juga, satu skripsi juga, belum lulus juga gitu ya. Tuh. Terus kalau sudah jelas hakikatnya, misalnya saya, hakikat hidup saya sekarang ini adalah saya harus dapat kerjaan. Dan itu misalnya ya, bahwa saya butuh makan, saya butuh rencana mau nikah nih tahun depan. Jadi saya mesti jelas ini kemampuan saya sebagai laki-laki untuk menghidupi istri saya dan keluarga saya. Maka saya baru bisa menyusun syariatnya. Kalau syariatnya sudah disusun, ya caranya pacaran misalnya nunggu di pasar kek, bareng di terminal kek, apa kek terserah Anda. Atau pura-pura pengajian tapi nyenggol-nyenggol gitu. Karep-karepmu ya. Gayane mak iyahan padahal ya lah. Mak iyahan kok nisor gedang. Baru Anda mengerti torikotnya. Torikat itu artinya gini, kalau pakai bahasa sehari-hari, hakikat itu adalah kejelasan apa yang akan kamu lakukan dengan segala substansi dan esensinya, serta goyah maupun wasilah, goyahnya. Kemudian dengan itu Anda tahu jalannya. Oh, saya mau ke Garut, saya mesti lewat jalan sana, syariatnya. Nah, caramu menempuh jalan itu namanya torikot. Tahap-tahap yang kamu capai di dalam menjalani thariqat di syariat itu namanya ma'rifat. Nah, kalau orang tidak jelas hakikatnya, dia tidak mengerti ma'rifatnya. Dia tidak akan mengerti sudah sampai di mana, sudah mencapai apa, dia tidak mengerti. Oleh karena itu Anda masing-masing harus mengambil keputusan untuk membuat urutan sendiri. Anda harus mandiri. Jadi semalam saya tanya di Tebuireng ya, ilmu itu mengutamakan, ilmu itu lahirnya terutama di dalam kemampuanmu menjawab atau kemampuanmu bertanya. Jawab Mas, Mbak. Kemampuan menjawab atau kemampuan bertanya? Kalau menjawab ini buah apa? Mangga, gampang. Tapi kalau untuk menemukan apa yang harus ditanyakan, apa yang perlu saya ketahui, apa yang saya harus kuat rahasianya, itu jauh lebih sukar daripada menjawab. Sementara di kampus Anda dibiasakan untuk ketemu sama jawaban-jawaban tanpa Anda pernah bertanya. Coba, lah wes. Ya apa arek-arek. Jadi kalau ada dosen gini ya, teman-teman anakku ya gini terus, lu sing takon sinten gitu. Lo yang tanya siapa, Pak? Gitu. Kalau Anda agak gila sedikit kan dosen Anda stres ya. Gitu. Itu ya masih oke. Jadi semua ini PR, semua ini masih pintu, belum, jadi masih babul ilmi, belum masuk ke Madinatul Ilmi. Oke. Saya akan minta tolong Mas Tias dari Jamparing ngasih sebentar lagi, tapi saya urut dulu ini. Jadi urutannya yang tadi saya tawarkan adalah hakikat, diperjelas dulu. Apa hakikat hidupmu, sehingga kamu tahu akan kemana, ya, sehingga kamu kemudian mengetahui juga pilihan jalan yang akan kamu tempuh. Kemudian kamu juga menentukan mau pakai sepur, apa mau pakai kol, apa mau jalan kaki, apa mau naik sepeda. Anda menentukan thariqahnya, bahkan cara berlalu lintasnya dan seterusnya. Baru Anda mencapai ma'rifat demi ma'rifat demi ma'rifat. Nah, ma'rifatnya apa? Anda tidak akan pernah bermakrifat tanpa Anda sendiri memiliki pertanyaan-pertanyaan yang kau simpan terus mengenai makrifat. Tuhan tidak ngasih tahu jawaban kepada Anda, Anda tidak bertanya kok. Ini dosen gampang, gak takut tidak dikei. Tapi kalau Allah enggak tanya kok. Itu ya, satu. Nah, yang gini, kemudian ini saya mencatat beberapa hal ya. Untuk menempuh itu semua, Anda sekarang kan berada pada, katakanlah, terminal tertentu sekarang ini. Umurmu 22, hidupmu sedang pada tahap ini, ya toh? Kemudian kamu akan ke sana dan seterusnya. Sekarang masalah yang harus
dicari oleh Anda masing-masing adalah Anda ini fa'il apa juga maf'ul? Anda ini berjalan dengan inisiatif dan kemampuanmu sendiri ataukah Anda ini diperjalankan oleh subjek yang besar yang menguasai Anda? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Anda ini asra atau kalau berjalan apa ya? Ya. Ya. Anda ini jalan sendiri apa diperjalankan? Harus jelas. Kalau saya ini berjalan dalam rangka diperjalankan juga boleh. Saya ini diperjalankan supaya berjalan juga boleh. Atau Anda cari kadarnya. Saya berjalannya berapa persen, saya diperjalankan berapa persen. Itu urusan yang jelas supaya efektif pencapaian cita-citamu. Kalau itu tidak mengerti, sekarang gini. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum kaum itu sendiri merubah dirinya. Pertanyaan saya, jadi perubah utamanya itu Allah apa kamu? Terserah, jawabnya terserah. Saya enggak ngasih doktrin. Dipikir-pikir dulu. Pelaku utama perubahan itu Allah apa Anda? Pelaku utama itu artinya yang paling berfungsi benar, yang menjadikan yang dari kun fa yakun itu Anda apa Allah, kan begitu. Dah gampangannya gini deh, pakai kasus saja. Anda kawin. Yang menjadikanmu hamil itu siapa? Lah suamimu? Suamimu lah enak tok dulu. Terus yang bikin hamil suamimu. Loh kalau laki-laki bisa membuat istrinya hamil, pasien saya berkurang. Karena pasien saya itu 30% adalah istri-istri yang tidak bisa hamil. Pasien saya itu maksudnya yang salaman mayan dulu. Sambil degep bisi encak saya belum hamil. Oh, jadi mau saya hamili, gitu kan? Gimana gitu? Lah gimana pertanyaan? Are. Kan itu kan kalau diterusin asik dialognya. Iya karepe are. Ada lagi saya bawa bayi masih 3 bulan, jam 2 malam setelah ma'iyahan berjam-jam, antri berdesakan bawa bayi. Saya mohon didoakan supaya hafal Quran. Lu bayi lo. Bayi itu lo sudah dituntut hafal Quran. Orang sekarang itu cita-citanya tinggi sekali sampai gendeng. Ya apa sih? Wong Kapolda aja ndak hafal Quran. Kapolri ya ndak hafal Quran. Menteri Agama sekarang coba. Menteri Agama yang sekarang. Amma yatasaalun. Apalagi? Tak kono. Sebelum datang ke kampus ini Pak, sampai hafal juz aman ndak? Kalau enggak jangan masuk dulu. Apa ini? Upamanya. Bahwa Anda praktekkan itu urusan Anda. Jelas ya Mas ya? Oke. Jadi pertanyaannya yang kedua adalah Anda ini berjalan sendiri apa diperjalankan? Anda itu sebagai suami menghamili istrimu atau Anda sekedar melakukan upacara enak itu terus Allah menghamilkan istrimu, kan begitu? Atau gini deh, nggak usah hamil deh. Anda menanam jagung dikecik tuh ya, dilobangin dulu set, terus taruh jagung situ, kemudian tutupi dengan tanah, kemudian 2 hari kemudian dia muncul tunas kecil, kemudian Anda kan kerjanya cuma ini, terus naruh itu udah kurang enak apa hidup itu? Kok karek ini terus lu ini dok, gimana coba? Terus siapa yang menumbuhkan daunnya dan batangnya? Berapa lama jagung? 4 bulan. Siapa yang tiap hari bekerja menumbuhkan batang jagung itu? Gitu kan, terus sampai kembang, berbunga, sampai berbuah. Ya, siapa yang kerja?
Anda petani apakah Allah? Ya nek malaikat Jibril dan anak buahnya, nek aku malaikat. Lah kok enak kon ngene tok cukul. Lah kamu nyambut gawe apa kamu? Itu untung malaikatnya tuh sabar. Ikhlas. Nek aku dadi malaikat petani enak ngejak-gejik tok ae. Ngene tok cukul, enakmu dhewe. Gusti Allah kon dadi petani. Jelas ya Mas ya? Jadi sekarang pertanyaannya kembali yang ketiga. Siapakah perubah utama kehidupan manusia? Orangnya atau ke Allah? Jadi kan Allah cuma membesarkan intu ghayyir fahuwa yughayyir, kan gitu. Kalau engkau punya niat dan lelaku untuk merubah dirimu, Allah yang akan melaksanakan. Sama dengan rumusnya beliau selalu diomongkan ke saya. Sudahlah kita lakukan ya semua kebaikan ini Allah yang akan menjadikannya, Allah yang akan menyampaikannya, Allah yang menjadikan, yang balighu amrihnya itu Allah, yang akan menyampaikan sesuatu menjadi tercapai itu Allah. Innallaha balighu amri. Ya. Jadi sekali lagi kayak gini nih, cita-citanya apa loh? Enaknya Mak Ihan tuh nggak pakai cita-cita. Loh gimana sih? Kalau punya cita kan pilpres. Nyalek atau macam-macam, tidak salah, cuma mengagumkan bagi saya. Luang saya itu sama anak istri aja belum tentu lulus, lah kok mau-maunya ngurusin orang 270 juta. Itu nanti masuk akhiratnya kan lambat sekali, pengadilannya dawa. Lah bayangin, ada apa di Ambon, ada apa di Papua, masalah kecil di perempatan jalan, itu aja dia tanggung jawab. Loh kok ada loh orang mencalonkan diri jadi presiden tuh, itu hitungannya gimana? Dia ngerti enggak hidup itu? Saya dipaksa, kalau enggak Tuhan yang maksa, mboten gitu kan. Kecuali kalau yang datang malaikat Israel tak gelem, baru saya. Tapi nek Nabi Musa karo Sayyidina Umar, ajaran gak apa-apa mah jadi presiden. Goblok tak aku, gitu kan. Jemuring-muring ya. Apa aku sedang mencemarkan nama baik? Aku tidak menyebut nama siapa. Saya cuma kagum pada orang yang mencalonkan diri jadi presiden. Apalagi akhirnya jadi menteri pertahanan. Gitu. Tidak paham. Betul-betul akal sehat. Semua ilmuwan di dunia tidak bisa memahami. Oke, sekarang gini. Jadi teman sekalian, nanti kita teruskan dengan semedi rimbun semedi cinta. Ya, tapi Anda sudah mengerti bahwa Anda sedang di tengah perjalanan. Anda kan lailan ya. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Hakikatnya Anda tidak ada, diadakan. Anda bayi digedein, kan gitu. Anda tidak bisa berjalan, dibikin bisa berjalan. Jadi hakikatnya adalah asra bi abdihi. Tapi itu lailan. You never know. You never know this, how much I love you, kan gitu. Gitu ya. You itu siapa? Rencananya mau mati tahun berapa? Bisa nggak dijawab? Anda main sepak bola 90 menit, jelas urusannya, jelas pengaturan tenaganya, jelas strateginya. Anda jadi presiden 5 tahun, jelas. Undang-undangnya kalau bisa dibikin bisa 3 kali, 4 kali. Jelas urusannya. Tapi kalau Anda mau mati, kapan matinya? Berapa kira-kira usiamu? Mungkinkah engkau tahu itu? Maka asra bi abdihi lailan, tidak naharon. Itu. Apa yang Anda ketahui sih sebenarnya dalam hidup ini? Wong ayat di awal surat aja diawali dengan ketidaktahuan kok. Lah ya apa? Katanya informasi ayat itu. Ya toh?
Ayat kan hidayah. Lah kok alif lam mim. Apa itu? Tanya semua mufasir. Jalalain, Ibnu Katsir, Qura Shihab, Najwa Shihab, tanya semua. Kalau ada yang tahu alif lam mim apa? Jadi informasi pengetahuan dari Allah dimulai dari penyadaran tentang ketidaktahuan. Jelas ya? Tidak ada yang tahu. Semua tafsir alif lam mim artinya hanya Allah yang tahu. Terus kalau ada anak maknya yang masih baru-baru, lah terus untuk apa difirmankan? Kalau hanya Allah yang tahu, ambil sendiri sana. Untuk apa? Lu kalau gitu apa ini? Untuk apa? Katanya hidayah. Lah alif lam mim iki apa iki? Nun apa nun? To si mim sin mim kaf ya ain shad alif lam ra. Apa itu? Bayangin kalau ada orang yang gitu sama Allah. Apa alif lam? Itu gimana coba? Saya berani ngomong gitu karena saya akrab. Karena maknya bisa menjawab. Maknya bisa menjawab itu dengan mudah. Terserah engkau menafsirkan dan mengartikan alif lam mim itu apa. Syaratnya cuma satu, engkau menjadi lebih baik sebagai manusia, lebih cinta kepada Allah, lebih dekat kepada Rasulullah. Kan gitu. Sudah terserah artinya apa. Alif lam mim orang berdiri, tidak apa-apa. Alif orang berdiri, lam rukuk, mim sujud, biarin. Yang penting aku menjadi lebih dekat kepada Allah dan menjadi lebih cinta kepada sesama manusia, kan boleh. Itu namanya tadabbur. Kalau tafsir tidak bisa. Itu namanya tadabbur. Ya, bayangin. Kalau ilahun kan berdiri semua. Alif, lam, ha. Wah, wagah, makanya disembah. Kan gitu ya. Gitu. Sampai huruf-hurufnya itu dipersiapkan sama Allah. Anda pikir bikinan orang Arab, tulisan Arab? Ayo ngomong, dengarku kan. Anda pikir tulisan Sunda bikinan orang Sunda? Emang orang Sunda yang bimbing siapa? Alamal insana ma lam ya'lam, tidak ada bikinan manusia. Enak aja, ciptaan emang najib budayawan tadi. Bojone artis. Dengki ya. Tapi kalau malikun, raja perkasa, berdiri, lamnya mim alif berdiri, lamnya berdiri, kafnya berdiri. Tapi Rabbun merunduk. Baknya bahkan melumah. Apa bahasa Sundanya melumah? Rebah apa? Telentang. Telentang. Rabbun telentang. Dan itu hurufnya saja bisa dipakai untuk memahami karakternya. Kalau ilah, karena dia hebat, berdiri, sangat kuat, perkasa, dahsyat, dia disembah. Kalau malik, dia ditaati. Berdiri semua juga, karena berkuasa. Tapi kalau Rabbun kan Allah begini, roh. Terus baknya begini. Dan Tuhan subversi. Semua ibu-ibu, begitu gendong bayinya, cilu. Bah. Coba biar gue. Siapa yang ngarang bak itu? Masa anak cilup tok. Tidak ada. Apa mana cilup lama lip ya? Ketahuan deh. Itu ya teman ya. Itu contoh aja. Jadi teman sekalian, saya cuma membukakan ini supaya nanti kita siap. Kita siap menjawab apa rimbun semedi cinta itu nanti, dan itu tidak akan selesai malam ini. Anda harus bawa pulang, harus terus diteruskan dalam hidup Anda. Itu yang beliau sebut transformasi. Jangan hanya kognitif, jangan akal sama pikiran beda, otak sama akal beda.
kambing punya otak, ayam juga punya otak, gitu. Anda punya otak, tapi beda loh Anda sama kambing. Meskipun sama-sama punya otak. Jadi otak itu belum fungsi rohani, belum fungsi intelektual. Gitu loh. Tapi kalau akal itu sudah kesatuan software dan hardware. Dan gitu. Dan seterusnya lah. Nah, sekarang begini. Kita kuda-kuda dulu sebelum belajar beneran. Waktunya sampai jam 12 paling boleh ya. Sekarang jam 10. Jam 10, oke. Boleh nggak saya minta Mas Iyas untuk maju ke depan? Sama ditemani 2 orang, nanti nirukan gerakannya Mas Iyas. Coba di depan sini Mas Iyas. Mas Tias. Nyun sewu ya, aja muring-muring ya. Sampeyan dengar muring-muring anu ya, Dek. Iya, sama siapa sukarelawan satu dari sini atau dua-dua juga enggak apa-apa. Di sini, Mas. Gini ya. Pas di depan saya Anda menghadap ke sana, jangan menghadap ke sini. Ya. Saya melak ya. Ikut ya. Sama satu lagi, Mas. Oke, nyun sewu. Al-Fatihah disebut apa? Ummul. Jadi dia adalah yang gendong kamu. Ya, ummul. Huruf ba tadi itu, ciluba tadi. Jadi kalau orang silat itu yang paling dasar apa? Kuda-kuda. Jadi kuda-kudanya Al-Quran Al-Fatihah. Jadi kalau engkau sudah berdiri secara Al-Fatihah, maka semua jurus akan tertib, akan efektif, akan stabil. Jadi sekarang coba Anda pahami, nyun sewu, Iyas di sini, yang satu di kiri kanannya menghadap ke sana semua, jejer. Ya, nyun sewu ya saya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama Ar-Rahman, kedua Ar-Rahim. Jadi orang berdiri, Iyas berdiri, membayangkan atau menghayati bahwa Anda ini sedang berpijak pada kasih sayang Allah yang Rahman maupun yang Rahim dengan 2 kaki. Jadi yang kanan itu Rahman, yang kiri Rahim, atau kemudian dikembangkan kaki itu Rahimnya, tangan itu kanan apa? Rahmannya. Jadi Rahman itu cinta yang meluas, Rahim itu cinta yang mendalam. Kalau yang mendalam berarti kuda-kuda, dia adalah tancapan. Asluha sabit ya. Tapi kalau tangan itu kalau kaki berarti Rahim, tangan Rahman, itu berarti aslu wafaru habis sama. Kalau kakinya aslu sabit. Oke. Jadi sekarang Mas Iyas berdiri sebagaimana kalau Anda akan berlatih silat, berdiri biasa. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tangan Anda pertama meluas ke kiri dan ke kanan. Anda membayangkan akan merangkul seluruh alam semesta dengan 2 tangan Anda. Set, ikut Mas. Ikut. Menghadap ke sana Mas, menghadap ke sana. Ya, jangan lihat saya. Ya, ya pokoknya ikut sana, menghadap sana Mas. Ya, oke. Ditirukan ya semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika Rahman itu tangan Anda meluas ya, dengan atur nafas dan segala macam yang kompatibel dengan pose itu. Kemudian ketika Rahim, kaki Anda berkuda-kuda. Jadi kuda-kuda bisa dilatih dengan apa, kaki tidak terlalu renggang dulu, kemudian merenggang juga bisa. Jadi sekarang ya sekali lagi berdiri biasa. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim, tangannya meluas. Ar-Rahim, kaki cek. Nah, coba ciptakan gerakan. Kakinya yang jadi Bismillahirrahmanirrahim. Cek sudah Anda. Nah, Ar-Rahim ya. Oke. Terus sekarang ciptakan gerakan Alhamdulillahirrabbilalamin, berarti Anda seperti mereguk seluruh limpahan rezeki Allah seluruh alam semesta al-aras ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dari tanganmu coba ciptakan tangan seolah engkau akan merangkul seluruh alam semesta, langit, bumi dan semuanya. Ya, oke. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terus kembali kuda-kuda awal Ar-Rahmanirrahim, tangan dan kaki. Ya. Oke.
saya menawar dulu yang alhamdulillahirobbilalamin itu Anda harus, saya tanya Ustaz, manusia kan ahsanut takwim. Kalau Allah ditanya sebenarnya lebih luas mana manusia dan alam semesta? Dalam konteks tertentu manusia lebih luas. Oleh karena itu manusia bisa menelan alam semesta. Maka terbitlah cerita wayang, ya, di mana Semar itu menelan bumi, berhenti di perutnya. Kemudian kalau Togok itu berhenti di mulutnya sehingga sobek. Kalau Batara Guru itu bisa dikeluarkan dari anusnya. Itu ide bahwa manusia itu pengelola alam semesta, ini ja'ilun fil ardi khalifah, kan gitu. Oke, Mas Iyas tolong diulang lagi dari Bismillahirrahmanirrahim terus Alhamdulillahirobbilalamin sampean ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Bisa gitu ya. Nah, gerakan itu ya. Cuma semua diiramakan ya Mas ya. Ini supaya nanti di rumah Anda gitu. Nanti anakmu top. Jadi sebelum malam pertama dilakukan, si artis itu menyesal kawin sama saya. Tapi begitu saya kasih jurus kuda-kuda Al-Fatihah, wah iya, gitu dia. Wah, akhirnya sampai sekarang dia dalam kekhilafan itu dia kerasan. Ya, Mas Yas tolong ya diiramakan. Bismillahirrahmanirrahim ya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirobbilalamin. Terus Ar-Rahmanirrahim mengulangi lagi kuda-kuda Ar-Rahman tangan, Rahim kaki. Jadi sambil kita menciptakan. Ayo Mbak semua, Ibu bisa, Mas-mas semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Ya, diulang lagi ya. Ya sudah puas dengan alhamdulillahnya. Kalau menurut saya, alhamdulillahirobbilalamin, Anda menggendong seluruh alam semesta. Ya. Lagi, Mbak. Alhamdulillahirobbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Saya kembali ke kuda awal, ya, berdiri tegak. Terus ayat berikutnya, Maliki Yaumiddin. Kita kepada Al-Malik ini menengadah atau menunduk? Berarti itu seperti awal Anda pembukaan ketika mau demonstrasi silat. Disitulah dimulai Anda menghormati, ya. Yes, jadi Maliki Yaumiddin itu berarti Anda menyembah kepada Allah Al-Malik, ya, gitu ya. Maliki Yaumiddin, yes. Terus diurut satu persatu ya. Mas apal ya. Pas Maliki Yaumiddin berarti begini sampean. Gitu ya. Terus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Itu kita menjalankan birokrasi akhlak kepada Allah. Kamu tidak akan diperkenankan untuk mendapatkan ihdinas siratal mustaqim kalau tidak kamu penuhi dulu Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Kemudian Anda bersumpah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, baru Anda mendapatkan kemungkinan untuk siratal mustaqim. Begitu juga bersuami istri. Kamu puji-puji dulu istrimu, kamu yakinkan cintamu kepada dia, baru minta. Kodok mulai kantor ihdinas siratal mustaqim. Gimana hari ini? Pakai akhlak Al-Fatihah. Ya, coba ya. Kamu jangan segan-segan temukanlah gerak dari Bismillahirrahmanirrahim sampai Maliki Yaumiddin, terus naik syukur iya karena udah yang lain diiringi oleh musik dari para jamaah. Yuk. 1, 2, 3. Bismillah. Terus. Maliki
Oke, intinya gini, masing-masing boleh menciptakan pagi bangun habis sholat subuh kamu gini dulu, atau bangun begini dulu baru wudhu sholat subuh, terus terusin sama istrimu setelah sholat subuh. Yang sudah punya istri, yang tidak punya ya ke Indomaret. Ya sekarang kedaulatanmu untuk menciptakan gerakan Al-Fatihah ya. Kita kasih judulnya kuda-kuda Al-Fatihah. Kuda-kuda itu kira-kira bahasa Arabnya apa ya? Sikap dasar apa ya? Posisi dasar. Mauqiful Fatihah. Mauqiful Fatihah ya. Kita sekarang bersama-sama agak lebih cepat sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah gitu ya. Ya, Mas ya. Sampai lihat ini sambil ditirukan, besok dilaksanakan dengan niat yang baik. Gerakannya tidak terlalu bagus nggak apa-apa, tapi Allah terharu justru karena gerakannya jelek sekali ditonton utamanya Allah, maka malah makin terharu gitu ya. Tapi kalau Mas Tias memang dia orangnya ya pasti indah, pasti bagus gitu ya. Coba Al-Fatihah sampai hayati sampai waladhdallin, amin. Bismillah. Yo, semua dihayati, semua dipikirkan, difahami maknanya. Yo, Bismillah. Oke, ya, ini bukan ajaran. Ini adalah cara kita membuka pori-pori rohani dan akal kita untuk supaya Anda terus mencari sesuatu yang baru, ya. Supaya Anda mengerti apa yang harus Anda cari, mengerti apa yang harus Anda tanyakan. Karena pengetahuan dimulai dengan ketidaktahuan dan akan dipuncai dengan ketidaktahuan. Nanti di depan Allah Anda semua dilahum. Udah, nggak ngerti apa-apa, pokoknya kita ngikut sama dia, gitu ya. Oke, boleh satu kali lagi Mas, persis Mas Tias. Anda punya usul nggak sama Mas Tias? Punya usul nggak? Pada kalimat ini mestinya bagaimana? Ini boleh dicari bersama-sama kok. Ada usulan Mas? Oke, coba satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana tadi gerakannya? Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Dari kakinya juga ikut. Jadi misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, gini lagi. Ya. Terus Maliki yaumiddin, baru gini kan. Ya. Tuh, terus